Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian Embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada hari ini kita akan ditaburkan firman Tuhan melalui 1 Yohanes 3 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian. Muda adong sadahalak namar sinadongan di tanoon, namar nida dongan namar hahurangan. Hape nada raya patuluhon iboni roha tu dongan nai, bia mahe pandok nia naholong rohania tu dewata. Dalam bahasa Indonesia, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, teori tentang kasih adalah gampang untuk dikatakan, karena memang tidak akan pernah orang merasa terbakar ketika mengatakan api, dan orang tidak akan pernah menjadi kekurangan pendapat pemikiran tentang kasih. Yang menjadi sulit adalah bagaimana tindakan kasih ataupun praktek kasih itu dalam kehidupan. Yohanes mau mengingatkan agar orang percaya jangan hanya memiliki teori-teori kasih, karena akan banyak penjabarannya dan gampang mengungkapkannya. Namun yang diinginkan adalah praktek kasih. Bagaimana praktek kasih? Ketika orang mengasihi adalah sebagai bukti pengenalan kepada Allah. Ketika kita mengatakan aku mengasihi Allah, aku percaya kepada Allah, dia harus mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari dengan secara nyata. Firman ini mengingatkan bahwa apabila ada orang memiliki harta, namun tidak memberikan perhatian kepada orang yang berkekurangan di sekitarnya, bagaimanakah dia mengatakan bahwa aku mengenal Allah? Ternyata dengan sederhana dikatakan, pengenalan terhadap Allah dinyatakan melalui praktek yang memperhatikan, yang peduli, dan memberikan solusi kepada orang yang berkekurangan, kepada orang yang membutuhkan. Memang kalau kita mengingat kepada apa yang dikatakan oleh Yesus tentang akhir zaman, dikatakan di sana pada pasal 25 pada Matius dikatakan bahwa pada akhirnya nanti Allah akan memanggil dan memisahkan antara domba dengan kambing. Di sana akan ditanyakan bahwa kenapa engkau menjadi memiliki kerajaan sorga adalah karena engkau memberikan bantuannya. Mari kamu yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberikan aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan pada ayat 38 dikatakan, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Dan raja itu menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sangat jelas bahwa orang percaya itu melakukan tindakan kasih kepada Allah adalah melalui kepeduliannya kepada orang-orang di sekitarnya. Saat ini banyak orang membutuhkan kepedulian daripada kita.
Banyak orang yang merasa terasing oleh karena berbagai kehidupan yang dialami. Apakah kita menjadi peduli atau kita menjadi orang yang tidak mau tahu, bahkan ikut menjadi menyakiti orang yang di dalam keterasingan? Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa kepedulian kita kepada orang di sekitar kita adalah bukti pengenalan kita kepada Allah. Ketika kita mengatakan aku mengenal Allah, nyatakanlah itu melalui kepedulian, melalui perhatian, melalui sesuatu yang dapat kita lakukan kepada orang yang membutuhkan perhatian, pertolongan, dan bantuan daripada kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, Allah tidak mengatakan memberi dari apa yang tidak kita punya. Allah tidak menuntut untuk melakukan sesuatu di luar kemampuan daripada kita. Namun firman ini mengatakan bahwa tindakan kasih itu dilakukan berdasarkan apa yang ada kepada kita, diaktualisasikan kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, mari menjadi orang yang memberikan perhatian. Mari sebagai orang yang peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mari sebagai orang yang percaya ketika memiliki rezeki daripada Tuhan, ingatlah untuk membaginya menjadi saluran berkat kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena dengan demikian kita betul-betul mengenal Allah dan kita menjadi orang yang mempraktekkan tindakan kasih dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari sebagai orang yang mengenal Allah dan mempraktekkan kasih kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Jadikan firman-Mu berakar, berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus. Amin.